Assalamualaikum sahabat. Sekarang kita ada di Kudus, melihat seorang tokoh besar Sunan Kudus. Jangan lupa sahabat, di subscribe, like, and share. Terima kasih. Sewaktu kami datang ke Kudus, Masjid Kudus, tempat pemakaman Sunan Kudus, bersih sekali dan mudah dicapai karena ada di dalam kota Kudus. Coba kita perhatikan menara masjidnya. Sangat indah, dihiasi keramik di atasnya. Tidak ada di tanah Jawa menara masjid seperti di Masjid Sunan Kudus ini. Siapa Sunan Kudus sebenarnya? Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh wali songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal sebagai eksekutor Ki Pengging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh wali songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua yang sudah sangat lemah itu karena penuh dengan pemberontakan. Sejarah Sunan Kudus saya ambil lagi dari buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Asal, usul, dan nasab. Seperti silsilah Wali Songo lainnya, silsilah Sunan Kudus memiliki beberapa versi yang berbeda satu sama lain. Namun di antara perbedaan itu terdapat benang merah yang menghubungkan satu silsilah dengan silsilah yang lain. Menurut versi Cirebon yang ditulis Rahman Sulendraningrat dalam Sejarah Hidup Wali Songo tahun 1988, Sunan Kudus adalah putra Sunan Undung. Sunan Undung sendiri adalah putra dari saudara Sultan Mesir, adik dari Rara Dampul. Sunan Undung dan saudarinya Rara Dampul pergi ke Puser Bumi di Cirebon dan bertemu dengan Syarif Hidayat, yaitu sepupu mereka yang menjadi Sunan di Gunung Jati. Syarif Hidayat menyarankan agar Undung pergi ke Ampel Denta berguru kepada Sunan Ampel. Undung pergi ke Ampel Denta dan menjadi murid terkasih Sunan Ampel. Undung kemudian dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel yang bernama Syarifah, yang dikenal dengan nama Nyi Ageng Manila, adik Sunan Bonang. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Fatihan atau Jakfar Sadik yang dikenal sebagai Sunan Kudus. Kita lihat dulu pintu masuk ke makam Sunan Kudus, bagus sekali. Dan juga lantainya di makam Sunan Kudus sangat indah coraknya. Corak yang kuno tapi indah. Ada dua versi mengenai nasab Sunan Kudus. Pertama berasal dari keturunan Sunan Kudus dari Garwat Patni atau Permaisuri, putri Adipati Terung. Kita lihat dulu tempat wudhunya yang kuno, namun airnya sangat segar, menyegarkan, dingin sekali. Versi kedua adalah silsilah yang berasal dari keturunan Sunan Kudus dari istri Dewi Rukil binti Sunan Bonang. Kedua silsilah tegas-tegas menyebut tokoh Kaji Ngusman yang menurunkan Sunan Ngudung dan tokoh Usman Haji Kuta Ibrahim Asmarakandi. Sedangkan sumber Cirebon menyebut saudara Sultan Mesir sebagai ayah Sunan Undung, yang kemudian dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel.
Dari dua nama itu, Kaji Usman dan Usman Haji yang saling berbeda jauh nasabnya. Dapat dipahami bagaimana terjadi keterputusan silsilah akibat terjadinya diskontinuitas dalam pewarisan sejarah, sehingga menyebabkan penulisan silsilah Sunan Kudus saling berbeda satu sama lain. Demikian sahabat, sampai ketemu lagi di tempat wisata yang lain. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.